Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Kiranya kuasa dan kasih Tuhan selalu memberkati, selalu menyertai perjalanan hidup saudara, dan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita. Buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami berharap dan berdoa kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah bersemangat, tetaplah berpengharapan dan berserah diri kepada Tuhan. Dengan doa, kiranya kuasa Tuhan memulihkan keadaan hidup saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku Ende nomor 42 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 10 yang berkata demikian. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yohanes, pemimpin Kristen pada masa Kekaisaran Domitianus yang menguasai kerajaan Romawi, yang sedang menghadapi dan mengalami ekstrimnya perlakuan pemerintah dan masyarakat kepada umat Kristen saat itu, telah mengungkapkan segala isi nubuatan yang disampaikan kepadanya oleh Tuhan lewat roh dan malaikat-malaikat Tuhan di dalam wahyu yang datang kepadanya. Segala perkataan dalam nubuatan itu adalah tepat dan benar, sebab Tuhanlah yang memberi roh kepada para nabi dan yang telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya tentang apa yang akan segera terjadi. Banyak nubuatan atau pemberitahuan akan hal-hal yang akan terjadi nanti yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada Yohanes sendiri saat itu. Saat Yohanes ditangkap dan ditempatkan di tempat pembuangan di Pulau Patmos, dia melihat dalam nubuatan itu tentang Tuhan Yesus yang duduk di atas tahta kemuliaan di surga. Dia juga melihat tentang 7 sangkakala, dan begitu juga penglihatan-penglihatan yang begitu banyaknya yang dia terima lewat wahyu dari Tuhan Yesus Kristus sebagai cara Tuhan untuk memberitahukan kepada Yohanes
tentang semua yang akan terjadi nanti, tentang semua yang terjadi pada akhir zaman. Dalam nas renungan ini, Yohanes bersaksi bahwa malaikat utusan Tuhan telah memerintahkan dia untuk membuka semua apa yang dilihatnya dalam wahyu tentang apa yang akan terjadi nanti, agar semua umat mengetahui tentang rahasia itu, dan agar tahu juga seluruh umat untuk menentukan sikap masing-masing pada kesempatan yang masih ada untuk masing-masing pribadi umat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemberitahuan akan isi wahyu yang datang kepada Yohanes tentang yang akan terjadi nanti pada saat hari Tuhan tiba sangatlah berguna bagi kita untuk mengingatkan kita masing-masing supaya kita berjaga-jaga selama hidup kita di dunia ini. Sebab apa yang telah dinubuatkan kepada Yohanes tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, masanya sudah dekat. Masa penyataan nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus sudah hampir tiba. Berbahagialah kita umat Tuhan, yang kepada kita tidak ada lagi yang dirahasiakan oleh Tuhan sendiri tentang kedatangannya yang kedua kali nanti. Lewat para hamba dan para malaikatnya, kepada kita telah diberitahukan bahwa masa kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Meskipun tidak diberitahukan tentang hari kedatangannya sebagai hakim untuk menghakimi masing-masing orang sesuai dengan perbuatannya pada masa hidupnya, tetapi kepada kita umat Kristen telah diberitahukan dan diingatkan bahwa Tuhan nanti akan datang menjadi hakim atas semua orang, dan kita masing-masing bisa memperoleh kesempatan untuk bergegas, untuk berbenah diri sejak dini di dalam kehidupan kita. Kita bergegas untuk menyambut kedatangannya dengan cara memperbaiki diri untuk semakin berkenan di hati Tuhan. Nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus nanti haruslah kita sambut dengan sikap berbenah diri. Haruslah kita sambut dengan sikap untuk berjuang menempatkan diri kita berada di jalan Tuhan, berada di jalan kebenaran. Apabila isi nubuat yang datang kepada Yohanes dalam nats renungan hari ini dikatakan bahwa masa penggenapan, bahwa masa terjadinya seluruh nubuatan ini sudah dekat, maka kita juga harus secepatnya untuk bersiap-siap, mempersiapkan iman kita, mempersiapkan kekudusan hidup kita mulai sejak dini. Jangan kita tunggu hari esok, jangan kita menunggu tahun depan, dan jangan sampai nyala iman kita padam di tengah-tengah perjalanan penantian kita, penantian akan kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi marilah kita tetap semangat mempertahankan iman kita, tetap berusaha untuk hidup semakin lebih baik di mata Tuhan, sebab kesempatan untuk berbenah diri tidak akan datang dua kali kepada kita masing-masing. Kesempatan yang diberikan kepada kita yang hanya satu kali ini saja haruslah kita manfaatkan sebaik mungkin, agar kelak kita menerima keselamatan yang kekal dan duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Meskipun kita harus mengalami seperti yang dialami juga oleh semua orang, yaitu penderitaan, cobaan, kelaparan, dan mengalami hinaan, cercaan, iman kita haruslah tetap menyala-nyala. Haruslah kita pertahankan. Jangan kita menjadi jatuh, jangan menjadi putus asa, jangan menjadi jauh dari Tuhan. Tetapi marilah kita selalu mengingat bahwa nanti Tuhan akan datang untuk memberikan upah kepada masing-masing orang sesuai dengan perbuatannya. Tuhan akan membawa kita, memberikan upah yang layak kepada kita sesuai dengan perjuangan kita untuk tetap bertahan, percaya dan setia kepada Tuhan, dengan upah sukacita yang kekal, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus pada saat waktu kedatangannya kedua kali tiba nanti. Tetaplah berjuang di dalam iman. Jangan tunggu besok. Mulailah hari ini. Kita masing-masing semakin berbenah diri, semakin memperbaiki diri, sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami muliakan, di dalam nama Putramu Yesus Kristus,
Kami ucapkan terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Engkau masih berkenan melindungi, menuntun hidup kami, dan memberikan kesempatan yang lebih lama lagi, yang lebih panjang lagi untuk semakin memperbaiki diri lewat penambahan hari-hari kehidupan yang Kau berikan kepada kami hingga hari ini. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan firman-Mu yang kudus yang telah Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa hari kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus sebagai hakim sudah dekat. Dan itu berguna bagi kami untuk semakin memperbaiki diri, untuk bersiap-siap berjaga-jaga menantikan kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus. Kuatkan, mampukan kami ya Bapa untuk bisa berbenah diri, membenahi hidup kami dengan beribu perbuatan yang baik, semakin mengarahkan hidup kami untuk berjalan di jalan Tuhan, di jalan kebenaran. Kuatkan kami Tuhan untuk tetap berdiri di dalam iman yang teguh, meskipun kami harus menghadapi terpaan badai kehidupan, tantangan, ancaman, hinaan, dan juga Tuhan, intimidasi yang datang dari dunia ini terhadap kami. Supaya kami tetap berdiri kokoh di dalam iman kami kepada Putra-Mu Yesus Kristus, di dalam kebenaran yang dari Tuhan. Bapa di surga, kami memohon uluran tangan-Mu atas saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mempercayai, kami yakin hanya kuasa-Mu lah Tuhan yang bisa menyembuhkan mereka. Untuk itu ya Bapa, kami mohon uluran tangan Tuhan, jamahlah tubuh mereka, sembuhkanlah mereka Tuhan. Berkatilah segala pengobatan yang mereka terima. Berkatilah makanan dan minuman, supaya semuanya itu mengandung kuasa Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami satu hari ini hanya kepada-Mu saja. Biarlah Engkau yang melindungi kami, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati segala pekerjaan kami. Berkatilah anak-anak kami, berkati juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan atas mereka. Tuntunlah mereka Tuhan melewati hari-hari kehidupan di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Biarlah mereka selalu menikmati begitu manisnya berkat Tuhan, kasih Tuhan yang mewarnai perjalanan hidup mereka. Kuduskan kami Tuhan dari segala dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah permohonan kami ini. Amin.